Di Fajar Syiar El Victor. Dulur, senang dan bahagia sekali pada pagi hari ini karena kita akan mengaji bersama guru kita yang tak lain adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG dalam kajian 60 menit terapi sholat bahagia. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, imam traweh di Afrika, Asia, dan juga Eropa. Anda juga nanti bisa bergabung dulur dengan kami di 081234939390 atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming kami Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita simak dan mulai ngaji kita bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Prof, hari ini, Prof? Alhamdulillah, sangat senang, kenyang. Kenyang. Alhamdulillah. Kenyang, sehat, gembira. Ya, apa yang disusahkan wong, Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ya. Artinya apa, Prof? Rabbul Alamin itu yang merawat manusia, yang memperhatikan manusia. Jadi kita tuh dirawat Allah. Masya Allah. Dirawat Allah, Rabbul Alamin. Allah yang merawat lautan, merawat gunung, merawat ikan, itu Rabbul Alamin yang mengatur. Yang mengatur. Jadi tenang saja karena Allah bekerja terus. Allahu Akbar. Ya. Tidak perlu khawatir ya, Prof, ya? Jangan khawatir karena Allah bekerja terus. Allah bekerja terus, ya. Mengatur rezeki kita, kapan kita makan, kapan kita minum, itu diatur semuanya oleh Allah. Masya Allah. Sebagai pembuka saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang hari ini atau kemarin atau musim haji ini ditakdirkan Allah diberi umur, diberi rezeki untuk bisa berangkat haji. Masya Allah. Ya, untuk bisa berangkat haji. Ini luar biasa ya, sudah diberi umur panjang. Diberi rezeki, soal rezeki itu diberi orang atau diberi anak, diberi teman, ya sudahlah, pokoknya yang penting itu kan, yang penting sampai di sana. Dan yang penting uangnya itu bukan uang dari yang tidak baik. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan dalam perjalanan lancar. Amin. Ibadahnya juga lancar. Amin. Ya. Lalu hajinya haji mabrur, diterima. Amin. Allah. Nah, yang mendengarkan ini dan mengamini dengan tulus, mudah-mudahan Allah juga menakdirkan yang sama. Amin ya Allah. Amin. Gimana caranya? Jangan tanya Allah caranya. Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur hatinya manusia, yang mengatur semuanya itu, ya. Gimana caranya? Nggak usah takut. Ini saya usia sudah sekian, antri saya, nggak usah dipikir begitu, ya. Nggak usah dipikir begitu. Hari ini saya tadi membaca berita bahwa ada orang usianya sudah di atas 100. 100 ya, Bro. Ya, Allahu Akbar. Di atas 100 dan baru daftar haji 2017 lah berapa itu? Ya. Sekarang sudah dipanggil karena ya usianya di atas 100. 100. Dan dia masih bisa baca tanpa kacamata. Allah. Ya. Masih jalannya tegak. Masya Allah. Nah, saya ini umur baru 66 sudah pakai kacamata. Ya. Ya tidak usah dipikir, ya. Tidak usah dipikir. Saya usia sudah 70, apa mungkin saya bisa haji, antrinya sampai 30.
30 tahun diperkirakan nanti pada usia 120 baru haji. Tidak usah dipikir begitu, ya. Haji adalah kewajiban, ya. Haji adalah kewajiban. Nah, karena wajib, maka bagi yang diberi rezeki Allah, itu harus daftar. Harus daftar. Maka kepada dulur-dulur El Victor, pemirsa, pendengar semua yang usianya mungkin sudah 80, 90, ada uang, daftar saja haji. Daftar saja, Prof. Daftar saja haji. Saya ulang, teman-teman, bapak-bapak saya, kakak-kakak saya yang usianya di atas mungkin 80, 90, lalu diberi rezeki oleh Allah, daftar saja. Daftar saja. Apalagi yang baru usia 60, 65, daftar saja. Tidak usah dihitung-hitung. Tidak usah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang mengatur. Ya Pak, tapi secara logika itu loh, apa semua ini bisa dilogikakan? Tidak bisa. Tidak bisa dilogikakan, tidak bisa. Orang tertindih bangunan sudah 3 minggu di Iran, ya, itu logikanya ya mati tuh. Tapi ternyata hidup tuh, karena bangunan dia itu dia itu berada di bawah meja, kemudian perontokan bangunan itu di atasnya itu. Masya Allah. Tidak semuanya bisa dilogikakan gitu. Ya, jadi Allah Rabbul Alamin gitu. Jadi Allah Rabbul Alamin, dan itu yang kita baca, Mas, setiap sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu yang mengatur. Ya, saya teringat Ustadz Hilal namanya, Syekh Hilal di Inggris, ya. Dia ini pengacara, ya, pengacara, dan mengajar ngaji di Masjid Sentral di London. Ya. Kapan hari itu banyak orang yang diajak ke Islamic Center di London, membawa student namanya itu. Santri itu student. Student, ya. Iya, itu. Santri itu, Bro. Ya, they are my students. Mereka itu adalah santri saya. They will embrace Islam. Mereka akan menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Dari Afrika, ada dari Siberia, gitu. Nah, dia itu cerita, dia itu pengacara. Lalu ditanya, ya, orang di Inggris itu berapa, bayarannya berapa untuk menolong orang, ya, menolong saya itu, gitu katanya. Karena dia punya masalah. Jadi dia itu masih cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Masya Allah. Ya. Cucunya ya, Prof. Cucunya. Ada garis keturunan. Ada garis. Jadi cuma dia lahirnya di Singapura, kemudian kuliah doktor di Inggris, kemudian dia menetap di sana. Ya Allah. Nah, itu dia menjawab, "Loh, saya tidak bertanya tentang honor saya, karena sudah ada yang mengatur saya." Subhanallah. Siapa itu? Rabbul Alamin. Saya terperanjat itu orang. Tidak usah mikir saya, karena saya sudah ada yang menyelesaikan semuanya. Siapa itu? Rabbul Alamin. Ya Allah. Tuhan yang mengatur seluruh isi alam semesta ini, gitu. Curut saja diatur oleh Allah. Ya Allah. Dirawat oleh Allah. Ya. Allah. Masa kita enggak? Iya, Prof. Masya Allah. Curut, kadal, itu diatur. Rob itu sustainer. Sustainer of the sustainer. Ya Allah, ya, the Lord of the universe. Ya, ada yang ngatur kok. Gitu ya, Prof, ya. Masya Allah. Ya, ada yang ngatur. Nah, kenapa saya harus menyuruh daftar haji saja? Sebab daftar saja itu sudah melepaskan orang dari kewajiban. Jadi kalau keluarganya dulur El Victor ini daftar haji, ya,
tercatat nomor sekian, ya sudah. Itu sudah gugur kewajiban. Walaupun belum berangkat. Walaupun belum berangkat. Oh, gitu ya. Ya. Walaupun belum berangkat itu sudah gugur. Lain dengan nggak daftar-daftar kemudian yang gimana logikanya? Loh kok logika? Tidak semua, ya, itu bisa dilogikan itu tidak bisa semuanya, tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa. Masya Allah. Kalau menurut rasio dia dinyatakan, kemarin saya kedatangan tamu dia, menurut ilmu kedokteran saya itu sudah divonis paling banter umur 35 tahun itu sudah meninggal gitu. Jenengan, Bro? Enggak, ada tamu. Tamu tersebut itu ya. Nah, sekarang sampai usianya sudah 55 masih hidup. Iya, gitu ya. Iya. Jadi yang ilmuwan silahkan menggunakan rumus ilmunya. Iya. Tetapi jangan kemudian seolah-olah Allah itu persis seperti dalam teori itu, tidak selalu. Ya. Tapi Allah mempersilahkan dokter membuat perkiraan itu boleh. Yang tidak boleh kan memastikan. Iya toh? Beda ya, Prof ya, antara boleh memastikan. Kalau saya orang ahli ini dimungkinkan hari ini hujan. Ya sudah boleh itu. Wong Allah memberi ilmu kepada dia. Tapi kalau pasti hujan, nah itu yang tidak boleh. Ya. Nah, bagi dulur-dulur El Victor yang itu tadi daftar haji saja tidak apa-apa ya. Dalilnya mana itu? Dalilnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 100. Saya ulang, surah An-Nisa ayat 100. Di situ disebutkan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, ini ceritanya ada orang yang ingin hijrah ke Madinah gitu ya. Kemudian sakit. Ingin hijrah ke Madinah tapi sakit. Gimana ini? Nabi sudah mengajak hijrah, kami kok tidak ikut berangkat gitu. Akhirnya berangkat menyusul. Dia siap mengumumkan siapa yang membantu saya untuk bisa memikul saya. Dipikul ini kan di sana tidak ada angkutan toh waktu itu. Zaman meskipun Nabi. Sakit itu, Prof ya. Dinaikkan unta ya tidak kuat dia. Akhirnya terus dipikul saja sama orang-orang. Pokoknya saya ingin ikut Nabi. Masya Allah. Begitulah Nabi itu punya kewibawaan sampai orang sakit pun itu tidak terasa sakit demi rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ternyata orang itu di jalan meninggal dunia. Orang itu di jalan meninggal dunia. Turunlah ayat ini yang bunyinya siapa yang sudah memutuskan untuk hijrah ke Madinah lalu tidak sampai ke Madinah, hanya memutuskan saja ya. Memutuskan itu berniat betul, sungguh-sungguh, tidak hanya berniat tapi sudah melangkah. Jadi tidak hanya berniat haji tapi sudah daftar. Lalu orang ini ternyata meninggal dunia di jalan. Nah, kemudian ayat ini mengatakan orang itu sudah mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang hijrah sampai kepada Nabi. Ya Allah. Hijrah ke Madinah bersama Nabi. Ini dalilnya surah An-Nisa ayat 100. Ayat 100. Jadi daftar saja ya. Nah, bagaimana kalau umroh? Begini. Setelah daftar nanti ya. Jadi umroh itu tidak menggugurkan kewajiban loh ya. Paham toh? Karena umroh, karena yang diwajibkan kan haji. Ya, jadi kalau daftar saja haji, lalu nanti suatu saat sambil menunggu waktu itu, Allah memberi rezeki ya umrohlah.
Gitu. Tapi kewajiban sudah selesai. Karena sudah daftar itu. Iya, sudah daftar. Lain loh, kalau jadi umroh tidak menggugurkan kewajiban. Ini yang banyak disalahpahami orang. Nggih, Prof. Iya. Ya, jadi haji aja. Nanti kalau diberi rezeki oleh Allah, maka silakan umroh. Senang sebagai muqaddimah. Kalau nanti diberi kemampuan oleh Allah waktu untuk haji, alhamdulillah sudah pengalaman kedua. Ya sudah ke Makkah, ke Madinah, ke tempat-tempat ziarah, alhamdulillah sudah tahu semuanya. Bagi yang tidak, hanya sampai di situ, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah ketemu Ka'bah, yang penting sudah ketemu makam Nabi, dan juga sudah daftar. Masya Allah. Paham ya ini Mas ya? Tuh. Baiklah, Dulur Victor, bagi yang ingin mendalami kalimat la ilaha illallah sampai meresap di jantungnya, di otaknya, di pembuluh darahnya, la ilaha illallah dimasukkan seperti itu, dan tidak terasa zikir la ilaha illallah, yaitu silakan Anda membaca buku zikir afirmatif la ilaha illallah. Sudah saya beri ya, belum ya? Sudah, Prof. Sudah ya. Zikir afirmatif. Zikir afirmatif itu hubungi saja Mbak Zahro 081 231 081 231 304 333 yaitu. Juga jika ada yang ingin mendalami bagaimana sih kita bisa membahagiakan orang lewat sholawat. Membahagiakan orang lewat sholawat. Iya, Mas, belum saya beri ya? Belum, Bro. Ya, masih baru memang. Masih baru. Ya, silakan menghubungi Mbak Zahra juga. Ada buku yang terbaru, judulnya adalah Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Masya Allah, baru terbit ini, Prof. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Ada buku-buku yang lain, ya terapi sholat bahagia ini tetap ya. Nanti pada pagi hari ini ya kita akan berbicara tentang bolehkah memejamkan mata pada waktu sholat. Dan silakan dibuka buku ini halaman 107. Ya, Dulur, silakan buka buku Anda 60 menit terapi sholat bahagia. Iya. Halaman 107 ya. Iya. Saya kira begitu, kita break dulu. Ya. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan ngaji kita bersama beliau. Jangan kemana-mana. Waalaikumsalam, Mbak Ci. Kok makale sih anak sampai niku, Mas? Ya Allah, apa maneh sih, Dek? Nah iya, arek kok gak pakan tutur belas iki lho. Iki sajane niru sapa sih? Nek niru aku kan gak mungkin koyo ngene iki. Ngono. Lah api niru mbokne, elek niru bapakne. Ya apa carane arek iki cek dadi apik terus nganut namung tuwa ngono lho, Mas. Dibuat ta? Lho, Lah terus ya apa? ya dolekno solusi ngono lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi masalah, termasuk masalah keluarga, menyangkut pasangan hidup ataupun anak, bisa ditempuh dengan berbagai cara. Satu, dengan doa, harus. Yang kedua, sodakoh kepada fakir miskin, tambah bagus. Yang ketiga, bisa juga dengan infak Al-Quran dan terjemah, dengan harapan ketika Al-Quran itu dibaca, secara otomatis Allah akan memberikan pahala sekaligus solusi atas masalah yang bersangkutan. Saya Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus penulis dan trainer terapi sholat bahagia, mengajak Anda untuk berinfak Al-Quran dan terjemah melalui radio kesayangan kita, Al-Victor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. Al-Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya.
Ya baik dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Prof, sebelum kita masuk ke topik pembahasan Prof, kira-kira panjenengan khutbah di mana Prof untuk hari Jumat? Oh, hari Jumat ini saya nanti akan khutbah di masjid yang terbaru. Masjid yang baru diselesai dibangun. Di mana Prof? Yang dirancang oleh Ridwan Kamil itu ya. Oh, di Jawa Barat, Prof? Enggak, di Islamic Center. Oh, Islamic itu Center. kan dirancang oleh Ridwan Kamil. Masya Allah. Pak Ridwan Kamil. Di Tuku Pakis itu, Prof? Ya, saya belum tahu juga karena pada waktu itu bangun saya ada di Inggris. Oh, Masya Allah. Kalau beliau yang merancang mungkin bagus. Sebab saya kapan hari di Aceh itu ya melihat museum Aceh itu bangunannya Pak Ridwan Kamil juga bagus sih, di gedung setinggi itu, sebesar itu, dirancang persis seperti kapal. Masya Allah. Ya, di dalam-dalamnya itu seperti kapal juga. Bentuk di luar itu seperti kapal tuh. Itu masjid ya, Prof? Ya, jadi nanti saya akan khutbah di sana di Islamic Center. Barusan ditelepon oleh Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, Pak Haji Roziki. Ya Allah. Jadi judulnya nanti tiada hari tanpa tambahan ilmu. Luar biasa ya. Baik, Allah. saya kira begitu ya. Nah, lanjut Prof. Ada satu yang tertinggal Prof. Kata-kata mutiara. Oh iya, kata-kata mutiara, enggak apa-apa lah. Jadi ini saya kebetulan diberi buku oleh seseorang subuh kemarin itu. Enggak tahu kok memberi saya buku ini, ya saya baca. Itu judulnya itu adalah Payeno on the Beach itu. Payeno on the Beach. Payeno on the Beach jadi piano di pantai. Oh. Ya toh? Ya Allah. Piano di pantai. Jadi ada kata-kata di sini itu fight do not fly itu. Fight do not fly. Iya, What's fight the meaning do of- not fly ya. Kalau menghadapi tantangan itu kerjakan, jangan melarikan diri. Ya Allah. Itu. Fight do not fly itu. Fly itu terbang, tapi maksudnya melarikan diri. Melarikan diri. Iya. Harus kita hadapi begitu. Harus dihadapi itu. Kalau itu kalau masih ragu ya, tapi kalau sudah jelas ya jangan. Tapi kalau ragu jangan. Jadi kalau hanya karena keraguan, karena minder itu jangan. Tapi kerjakan. Itu. Kerjakan. Ya. Orang takut nanti ujiannya itu pakai bahasa Inggris umpamanya gitu. Iya, iya. Pakai bahasa Inggris. Orangnya itu ya orang Inggris, ujinya nanti pakai bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Inggris. Itu. Tapi yang lain sudah mundur. Iya. Ya, dia fly. Tapi yang satu ini fight. Gitu. Ya Allah. Terus setelah dites itu dia bahasa Inggris ya sebisanya. Oh yes, no, pokoknya gitu aja. Atau itu kemudian ya pengujinya ini orang ini potensial rupanya ya gitu. Potensial, tapi kok sayang hanya karena soal bahasa. Ya Allah. Itu ya kebetulan yang bulenya ini agak bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Jadi dia ini punya yang masalah yang diujikan itu dia menguasai. Dia bisa, tetapi bahasanya saja. Akhirnya dia lulus. Masya Allah. Ya kan? Lulus. Karena dia fight gitu. Yang lain itu sebetulnya bahasa Inggrisnya lebih bagus. Oh, gitu Ya. ya. Bahasa yang bagus. Tapi karena dia fly ya, dia tidak fight, jadi dia nggak dapat rezeki. Ya Allah. Iya. Masya Allah. Fight do not fly. Ini kata Jim Dornan. Jim Dornan. Piano on the beach. Ya itu. Jadi kerjakan. Ada juga yang seperti ini. Kerjakan apa yang kau takuti, ketakutan itu akan hilang sendiri. Kerjakan apa yang engkau takuti, ketakutan itu akan hilang sendiri. Iya, betul. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Ya dikerjakan saja. Nanti kalau dijalani itu tidak seperti yang dibayangkan. Iya. Iya.
ketakutannya lebih besar kadang-kadang ya Prof. Iya. Ini sama ini dia bercerita ya Jim Dornan ini cerita pada saat dia tes mental itu dia tiba-tiba diperintahkan untuk makan ikan kecil yang masih hidup. Oh, Masya Allah. Ya, dia fly or flight. Dia bertanya gitu, dia ini fly or fight. Saya ini melarikan diri ataukah saya kerjakan? Dia memutuskan, I have to fight, not fly. Saya harus melakukan itu. Karena ini tantangan besar, karena ini uji mental saja. Itu ikan gitu aja. Nah, dia menelan ikan yang kecil yang masih hidup itu, ditelan dia muntah-muntah, tapi tetap ikannya masuk. Dan dia kemudian bisa melakukan banyak hal karena uji mental itu. Oh, gitu ya. Iya, dia lolos. Tambah semangat untuk menghadapi tantangan begitu ya. Ini bukunya, ini bukunya lah. Oh, gitu ya. Piano on the beach. Masya Allah. Dia bercerita itu. Ikan mas kecil yang dia harus ditelan itu, ikan mas kecil ya. Mungkin saya sendiri ya membayangkan. Kalau sekarang saya karena nggak ada keuntungannya ya saya nggak mau melakukan. Tapi kalau umpamanya ini tes mental, kalau nanti Pak Ali mau makan ini nanti berarti lolos tahap berikutnya. Ini karena tes untuk bisa terbang ke angkasa, itu toh mengikuti astronot. Umpamanya loh ya, dan kemudian bisa dakwah di ruang angkasa gitu, saya kerjakan walaupun muntah. Dan itu pun menurut kedokteran juga tidak mungkin ya, dan asalkan juga menurut dokter itu tidak membahayakan. Kan mas kecil aja. Hanya masalah mental saja. Masalah mental. Jadi itu. Baik ya. Terima kasih Prof. Ini kita berbicara tentang pertanyaan yang sering ya. Ini tadi saya sebut ada di buku Terapi Sholat Bahagia halaman 107. Ya. Bagaimana hukumnya sholat dengan memejamkan mata? Paham toh? Tuh. Di sini memang halaman 107 saya tulis jangan memejamkan mata. Tapi jika hal itu mendatangkan kekhusyukan maka Anda boleh melakukannya lah gitu. Nah, soal memejamkan mata waktu sholat ini dibahas oleh Syekh Abu Bakar Uthman bin Muhammad Zainul Abidin Syato Ad-Dimyati Al-Bakri dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Ini ulama besar ya yang ngajar fikih di Masjidil Haram. Masya Allah. Tuh, di Masjidil Haram tahun 18-an lah. Abad ke-18. Iya. Abad 18 mendekati. Iya. Kok lama. Nah, ini memang umurnya hanya 44 tahun. Beliaunya 44 tahun. Tapi karyanya luar biasa banyak. 44 tahun loh. Iya. Mas Ishak berapa? Masih 26. 26 ya. Nanti Mas 44 tahun harus punya karya-karya. Ya. Iya, Bro. Beliau hidup pada saat tidak ada teknologi loh. Tidak ada teknologi informasi. Ya Allah. 44 sudah punya karya besar. Jadi kalau ditanya Allah meninggal itu apa karyamu di dunia ini untuk agama? Saya sudah menulis buku. Ya sudah selesai. Dan buku itu dibicarakan sama sekali. Nah itu Imam Syato Ad-Dimyati Al-Bakri ini ngajar agama fikih di Masjidil Haram. Punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh ya Allah. Yang pendiri Muhammadiyah itu. Punya murid lagi juga namanya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pendiri NU juga. Iya. Wah, jadi yang mendirikan NU, yang mendirikan Muhammadiyah itu dari guru yang sama. Ya. Iya. Jadi kalau NU dan Muhammadiyah itu beda pandangan sedikit-sedikit, tapi dari guru yang sama insya Allah tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bro. Termasuk hari ini ada berita
saya yang melegakan bahwa NU dan Muhammadiyah setuju bersama-sama untuk tidak menggunakan agama untuk kepentingan politik. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu. Jadi jangan sekali-kali menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kalau ingin mendapatkan suara dari orang, itu jangan menggunakan basis agama, menggunakan dasar organisasi, tetapi yang Anda unggulkan itu kira-kira visi misimu itu apa untuk membawa orang ini sejahtera dan juga beragama. Itu bagaimana membuat bangsa ini sejahtera juga beragama, kemudian dekat kepada Rasulullah tercinta, yaitu sejahtera ini damai, sejahtera, mengenal agama, akhlak mulia. Itu programmu itu apa? Jadi kita tidak lihat not religion but a person, a person not religion. Jadi bukan not religion but a person. Jadi artinya itu tidak melihat dia itu backgroundnya apa, tetapi kemampuannya. Ini. Nah, luar biasa ya, umur 44 tahun loh Mas. 44 tahun sudah berkarya begitu. Nah, ini mengatakan begini. Bagaimana hukumnya kalau saya sholat ini memejamkan mata? Ini hukumnya, ini luar biasa atau pinternya orang ini ya. Satu, wajib. Wajib. Iya. Jika, jangan lupa. Jika di depannya itu ada orang yang auratnya terbuka, paham? Wajib. Jika? Iya. Contoh, kita sholat di depan kita itu, mohon maaf saja, ada orang yang tidak pakai celana dalam, kemudian sarungnya itu robek, sampai pantatnya kelihatan. Mungkin enggak ini? Mungkin. Ya mungkin. Saya loh pernah Mas, jadi imam itu saya menggunakan sarung, terus diingatkan oleh orang belakang saya mau imam sholat Jumat itu di masjid besar. Akhirnya saya masuk ke ruangan sebentar untuk ganti sarung. Masya Allah. Iya itu. Jadi ada iya, belakang saya itu robek. Iya, robek gitu. Ya, nah itu kalau maunya diteruskan itu makmumnya wajib memejamkan mata. Ya, memejamkan. Ya, bisa saja terjadi itu. Ya. Mungkin orang agak nggak waras, tiba-tiba sarungnya dilepas di situ. Wallahu a'lam, namanya stres itu kan nggak bisa ditentukan waktunya. Ya toh? Gitu. Atau saya pernah juga sholat bersama istri saya itu di sebuah pertokoan karena mencari masjid tidak ketemu di Cina, di Guangzhou, not Guangzhou, Shenzhen. Jadi saya terpaksa sholat di toko. Ya toko itu. Di sebelah toko itu dekat sampah lah. Gitu. Nah itu kan orang lewat-lewat kan banyak yang pakai celana pendek. Nah itu wajib memejamkan mata ya Pak. Nah kan itu. Jadi menarik ya bahasan itu. Jadi jangan kemudian dilarang, wajib. Kalau ada di depannya itu sesuatu yang tidak boleh dilihat. Yang kedua itu sunnah. Bagaimana ini Prof sunnah? Sunnah kalau di sekitarnya itu ada gambar atau lukisan atau apa yang bisa merusak konsentrasi. Masya Allah. Ya. Sholat kemudian tiba-tiba di depannya itu mohon maaf saja itu bajunya orang ini batiknya unik sekali itu. Ya. Unik sekali. Ya, ini menarik lah, ini bisa dilihat. Apalagi imamnya bacaan ayatnya panjang. Nah, itu gimana? Sunnah memejamkan. Gitu ya. Ya, sunnah memejamkan. Masya Allah. Itu sudah memejamkan. Apa juga sajadah yang berornamen ada gambar-gambarnya itu juga? Lihat orangnya lah. Kalau dia tidak terganggu ya tidak. Gitu. Tapi kalau dia merasa terganggu, disunnahkan untuk memejamkan mata. Jadi memang aslinya
itu aslinya memang seperti mazhab Imam Hambali itu memakruhkan karena apa? Ya tidak sampai dilarang itu. Makruh ya, tidak disukai Allah karena orang Yahudi melakukan ibadah dengan memejamkan mata. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Juga makruh ya, makruh ya. Jika tidak ada alasan, makruh jika tidak ada alasan. Bagaimana itu, Prof? Jadi kan ada yang makruh ya, makruh itu berarti boleh kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan boleh. Kalau ada alasan itu boleh. Contoh, kalau ini ya, contoh. Makruh kalau tidak ada alasan. Jangan contohnya nggak ada alasan. Artinya gini, kalau dia itu bisa melihat, membuka mata itu tidak terganggu, paham toh? Tidak terganggu, bisa tetap khusyuk. Maka jangan memejamkan mata. Iya, karena Nabi tidak pernah menganjurkan untuk menjamkan mata, ndak. Jadi kalau dia itu dengan membuka mata kok tidak ada persoalan, tidak mengganggu, tidak bahaya, ya sudah. Gitu. Tapi kalau di situ itu ada hewan yang akan menerkam, di sini banyak binatang-binatang yang berbahaya, paham tak itu? Ada orang yang bermaksud jahat umpamanya, ya kan gitu. Maka di situ tidak boleh memejamkan mata, harus terjaga. Harus mukanya terbuka. Karena kalau nanti ini ada hewan yang mau menerkam, ya itu harus dilawan. Walaupun dalam keadaan sholat. Jadi yang kan ibadah itu kan tidak boleh mengorbankan nyawa. Hewan merekam. Atau contoh mamanya gini, wah ini nanti ini dekat banyak orang gila di sini nih, di sebelah sini ini. Dan nanti ini bisa maka jangan memejamkan mata. Nah, mengapa itu harus melawan tadi itu? Ada binatang, ada ular, ada ini itu nanti kalau nanti dia memejamkan mata kan berbahaya. Nah, diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fi shalah al-aqrab wal hayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh walaupun dalam keadaan sholat dua binatang hitam, yaitu kalajengking dan ular. Walaupun dalam keadaan sholat. Walaupun dalam keadaan, tidak usah dibatalkan. Nggak batal ketika waktu gerak itu, Prof, ya? Berbahaya, ya sudah itu, tidak usah dibatalkan. Nah itu. Makanya berarti lihat-lihatlah masalahnya itu seperti apa. Tapi kalau itu dengan memejamkan mata itu tidak bahaya, itu tidak bahaya, dan dengan memejamkan mata itu kok dia lebih fokus, lebih konsentrasi, maka bolehlah untuk memejamkan mata. Iya, memejamkan mata. Itu pun juga harus dilihat. Kalau maunya memejamkan mata khusyuk tapi dia kok sudah mulai mengantuk, itu tidak boleh. Iya. Dikhawatirkan nanti bacaannya keliru terus tertidur. Mestinya membaca wama ana minal musyrikin itu, dan saya bukanlah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, bertuhan lebih dari satu. Keliru, wama ana minal muslimin. Saya bukan orang Islam, gimana? Jadi saya maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan jika tetap bisa khusyuk dengan membuka mata, maka jangan memejamkan. Tapi kalau itu membantu kekhusyukan, maka tidak masalah. Boleh gitu. Boleh gitu. Boleh. Nah ini luar biasa tuh penjelasan orang yang masih muda, dan ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pendiri Muhammadiyah dan juga pendiri Nahdlatul Ulama.
Jadi berguru pada guru yang sama. Satu guru yang sama Satu ya. guru Prof, yang ya. sama. Masya Allah. Nggih. Nah, bagaimana kalau dibalik? Sholat tapi melihat ke atas. Nggih, bagaimana itu, Prof? Kalau itu jelas dilarang. Oh, lihat di atas itu dilarang, Prof. Dilarang itu. Adakah- Kan kita disuruh melihat tempat sujud, gitu. Nggih. Ya kok temu ke atas, paham tuh? Iya, Ke atas. Lah, sekarang persoalannya, lah iya Pak, tapi kan di situ ada batik, ada baju, ada ukir-ukiran yang itu mengganggu saya. Iya, ya dipejamkan saja, tapi jangan melihat ke atas. Nggih. Ya. Loh kok begitu? Iya, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama. Itu sungguh tolonglah hentikan, jangan sampai ada orang, laranglah, jangan sekali-kali melakukan, tolong beritahu orang-orang itu supaya tidak mengarahkan pandangannya ke langit. Aula tarji'u ilaihim. Kalau nanti diterus-teruskan, bisa saja nanti matanya terus ke atas terus, atau dimaksudkan tuh menjadi buta loh ya, gitu. Masya Allah. Karena larangannya keras. Nah ini Mas, itu saya terangkan di halaman 107 itu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Rasulullah sholat dengan memejamkan mata. Memang tidak ada. Nggak ada satupun ya, Prof? Tidak ada. Bahkan ketika sholat, Nabi pernah seakan-akan tangannya mengambil anggur di surga, seolah-olah juga menyaksikan wanita disiksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi Nabi itu bisa melihat surga loh Mas. Ketika waktu dalam keadaan Iya, sholat, waktu sholat itu. Lalu Nabi Muhammad seperti menyaksikan ada wanita yang disiksa karena burung hewan piaraannya mati kelaparan. Dan juga Nabi pernah juga mencekik setan yang menampakkan diri di depannya. Itu berarti Nabi membuka mata toh? Gitu. Tidak ada. Nah, tapi mayoritas ulama, hampir seluruh ulama itu memperbolehkan jika gitu. Iya, ada memperbolehkan ilatnya, jika ada alasannya, yaitu lumayan bisa lebih konsentrasi. Bahkan tadi wajib untuk membuka mata. ya kalau depannya ada aurat. Lah kan kita sholat di masjid, dia di tepi jalan, menyeberangi jalan, di sepanjangnya itu banyak wanita-wanita yang lewat. Ini wajib. Iya, ya gitu. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya, jangan lupa ini menelpon Mbak Zaroh 081231304333 ya. Ada juga buku-buku tentang bagaimana untuk menjadi belajar khutbah cepat bisa bagaimana. Ada teknik khutbah komunikatif, dan itu kemarin terima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia yang membeli buku itu cukup banyak untuk pelatihan bagaimana melatih anak-anak yang milenial untuk bisa khutbah yang terbaik. Masya Allah, ya. Saya juga membacanya, Prof, luar biasa. Ya, itu tanggal 28, tanggal 30 mungkin ya. Itu ada pelatihan itu. Lupa tuh di hotel apa itu. Pelatihan khutbah, teknik khutbah. Iya, Prof, ya. Itu. Masya Allah. Silakan menghubungi Mbak Zaro. Jadi dengan baca buku itu paham cepat aja. Itu ada contoh khutbah 10 menit juga toh, 5 menit. Ada. 5 menit. Jadi kalau sudah baca itu ya sudah. Kalau Mas Ishak mau belajar khutbah ya baca itu dulu, nanti kontak dengan saya jamin pertemuan 3 kali sudah bisa. Sudah bisa khutbah, Prof. Ya. Masya Allah. Cuma problemnya adalah setelah bisa ada enggak yang ngundang. Saya tertarik juga, Prof, di kata pengantarnya ada kalimat tersiksa gitu. Iya.
Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, silakan ada dialog Ya. ini, Mas. Ya, baik Prof. Kita akan lanjutkan lagi Prof. Namun kita harus rehat terlebih dahulu ya. Ya, ya. Baik dulur El Victor, silakan yang ingin bertanya di nomor kita di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Aduh, kok makale sih anak sampean niku, Mas? Ya Allah, apa maneh sih, Dik? Lah iya, arek kok gak pakan tutur belas iki lho. Iki sajane niru sapa sih? Nek niru aku kan gak mungkin koyo ngene iki. Ngono, lah api niru mbokne, elek niru bapakne. Ya apa carane arek iki cek dadi apik terus nganut namung tuwa ngono lho, Mas. Dibuat ta? Lho, Lah terus ya apa? ya dolekno solusi ngono lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi masalah, termasuk masalah keluarga, menyangkut pasangan hidup ataupun anak, bisa ditempuh dengan berbagai cara. Satu, dengan doa. Harus. Yang kedua, sedekah kepada fakir miskin. Tambah bagus. Yang ketiga, bisa juga dengan infak Al-Quran dan terjemah, dengan harapan ketika Al-Quran itu dibaca, secara otomatis Allah akan memberikan pahala sekaligus solusi atas masalah yang bersangkutan. Saya Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus penulis dan trainer terapi sholat bahagia, mengajak Anda untuk berinfak Al-Quran dan terjemah melalui radio kesayangan kita, El Victor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. El Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita yang tak lain adalah penulis dan juga trainer dari terapi 60 menit terapi sholat bahagia. Dulur, sudah masuk Prof dari pertanyaan dulur El Victor ini Prof. Ya, silakan. Yang pertama ini, Assalamualaikum Prof. Bagaimana kalau orang sudah meninggal dibadal hajikan, apakah termasuk sudah menjalani rukun Islam si almarhum? Jadi orang, ya, ini ada orang kaya gitu toh, orang kaya sudah meninggal ya, atau secara fisik tidak memungkinkan. Ya. Dia sudah di atas ranjang sudah 4 tahun, tidak bisa berdiri, tidak bisa, terus dibadalkan toh. Iya. Ya sudah hilang kewajibannya. Oh, sudah hilang begitu Sudah. Walaupun masih hidup, Prof. Masih hidup. Ya karena dia dibadalkan kan karena dia tidak memungkinkan. Ya apa bedanya meninggal dengan masih hidup? Ya toh sama-sama tidak bisa. Iya. Termasuk menggugurkan kewajiban Ya, juga. tapi ya kita doakan, kadang-kadang itu sakit ketika diberitahu haji itu sembuh. Senang gitu, ditunjukkan video-video di sana. Banyak orang yang sakit di sana bisa sembuh. Iya. Banyak. Karena apa? Satu, nah dia ini minumnya kan Zam-Zam. Apa ada air yang melebihi Zam-Zam di dunia ini? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Yang kedua, oh iya, ini bagi yang mau haji ini, tolong ini yang haji, tolong jangan sampai tidak memiliki buku Kitabul Ka'bah ya. Kitabul Ka'bah. Iya. Oh, Mas belum saya kasih ya. Belum. Nanti saya tolong diingat WA saya ya. Iya. Saya kasih. Tolong itu
itu hubungi Mbak Zahra ya, Kitabul Ka'bah itu doa-doa yang terindah selama haji dan doa-doa banyak di situ khusus untuk orang haji atau umroh. Khusus itu Prof ya. Itu semua doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah atau bagaimana Prof? Sudah pokoknya itu doa-doa yang penting. Contoh ya mamanya kalau doa Zam-Zam itu begini. Wahai Allah, ini adalah air yang diminum pertama kali oleh Nabi Ismail alaihi salam. Wahai Allah, jadikan yang minum ini mulia seperti Nabi Ismail alaihi salam. Ya Allah. Inilah air Zam-Zam yang dipergunakan membersihkan hati Rasulullah untuk terbang ke langit sebelum Mi'raj. Maka jadikan yang minum ini juga engkau bersihkan hatinya dan bisa engkau naikkan jiwa kami sampai bertemu engkau di langit. Loh, itu ada di situ. Ya murah, itu bukunya kecil di saku. Memang kita rancang di saku. Kita rancang di saku. Artinya mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya memang di saku, rencana memang di saku. Karena dulu saya waktu haji sama istri saya atau umroh itu ya kadang-kadang saya baca mulai umroh sampai tawaf, sampai sa'i, sampai selesai tahallul itu selesai komplit semuanya. Santai gitu, santai kita kemudian baca pelan-pelan. Saya baca keras, istri saya menirukan gitu. Indah sekali di situ. Ya seperti itu tadi itu. Mamanya pada waktu terik matahari di Ka'bah itu, ini kan panas tuh. Iya musim panas. Ya panas. Ini mungkin sampai 40-50 derajat. Itu panas. Ini saya waktu itu doa begini. Ya Allah, walaupun panas, demi menuruti panggilanmu, saya lakukan tawaf ini. Tuh, kami lakukan. Maka cukuplah ya Allah panas yang hari ini. Kami mohon tidak ada panas lagi setelah kematian kami. Wah, indah loh. Itu. Tidak ada buku, mohon maaf saja, tidak ada buku-buku yang bisa menerjemahkan doa-doa seperti ini, tidak ada. Kecuali di buku Kitabul Ka'bah tadi. Karena ini saya susun pada saat panas sekali dan saya tulis di lantai 3. Menyaksikan sambil meneteskan air mata melihat orang-orang yang panasnya seperti itu, mukanya disemprot-semprot air, ada yang handuknya dikasih air, ada sajadahnya dibasahi, tapi tetap tawaf. Ya Allah, mereka ini sudah kepanasan seperti ini, masih adakah panas lagi setelah kematiannya? Nah gitu. Ya Allah. Lanjut, silakan. Kita lanjut Prof ya. Ada dari telepon ya Prof ya. Boleh Prof kita terima? Boleh, silakan. Ya. Ada Bapak siapa ini? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Mul. Sehat kok koyok batuk-batuk tak demono nang sehat Bob. Biasa. Orang ini Prof. Takon masalah umroh lho ya, Prof. Nek salat subuh sampai 2 rakaat. Enggak turun itu. Katanya itu sama dengan hajinya orang miskin sama umroh. Ya. Bener toh, Prof? Mau ya, dijelaskan, bener. Assalamualaikum. Salam. Bagi yang tidak bisa umroh, tidak bisa haji, jangan bersedih. Karena Allah sudah memberi kesempatan untuk bisa umroh setiap pagi, setiap subuh, haji. Setiap hari. Iya, yaitu caranya sholatlah berjamaah subuh. Kemudian tahanlah, jangan sampai itu keluar masjid ya. Nah, bolehlah keluar kalau wudhu sebentar, kemudian masuk lagi, tunggu nanti ada tanda matahari terbit. Nah, lalu setelah itu tunggu lagi 10 menit. Nah, itu namanya sholat isyraq. Ya, sholat syuruk ya, itu sholat yang dilakukan ketika terbit matahari. Ditunggu dulu. Jadi setelah matahari terbit itu ditunggu beberapa menit lah gitu ya. 5 menit atau 10 menit kemudian salat isyraq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukannya itu
diberi pahala persis sama, tidak kurang, tidak lebih seperti orang melakukan umroh dan haji. Allahu Akbar. Jadi yang tidak punya jangan sedih, setiap pagi umroh haji, setiap pagi umroh haji. Iya. Itu niatnya bagaimana? Ya sudah niat gitu saja, niat sholat syuruk gitu saja, niat sholat terbit matahari gitu aja. Sunnah. Padahal iya sunnah. Itu harus di masjid ya Prof ya posisi. Sebaiknya di masjid. Sebaiknya begitu ya. Walaupun kalau bagi perempuan ya walaupun tidak di masjid, di rumah, tapi mulai sholat subuh sampai itu ditunggu terus ibadah terus. Masya Allah. Iya. Waduh Pak, itu jam-jam saya kerja loh. Kalau enggak kerja enggak apa-apa toh. Nanti kalau ketika libur masuk kerja terus. Kan libur, maka di situ nanti hari Minggu atau hari apa itu sholat gitu ya. itu. Ya. Bisa juga itu disebut sholat duha awal waktu. Lanjut. Ya. Lanjut, ini dari salah satu pendengar Prof. Assalamualaikum Prof Ali. Saya mau beli buku tuntunan doa waktu haji. Ya. Di mana ya? Dan harganya berapa? Dari Bu Sarjito. Ya, hubungi saja Mbak Zahro itu 081-231-304-333 081-231-304-333. Ingat saya hanya sekitar 25 ribuan lagi itu mungkin. Iya. Dan sekitar itu. Sekitar gitu ya Prof ya. Dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Iya, dimasukkan saku. Memang dirancang di saku. Supaya nanti nggak ada alasan bahwa sulit lah ini itu. Iya. Alhamdulillah ini bukunya kecil, jadi itu seperti doa apalagi ya, itu doa umpamanya Ka'bah itu, Zam-Zam, kemudian di Masjid Nabawi di Madinah. Iya, manggil Nabi. Ada. Kemudian kalau ada tamu pulang besok itu doanya seperti apa? Ada di situ. Ada sendiri. Ada. Itu edisi yang terbaru ini. Oh, Masya Allah. Artinya baru lengkap. Iya, gitu kita ya? revisi. Sebelumnya itu tanpa doa untuk pulang haji atau umroh itu. Terus apa itu? Iya, saya lupa waktu itu. Akhirnya kemudian edisi ini yang terbit yang baru ini sudah kita beri. Masya Doa Allah. ketika pulang. Ada tulisan Indonesianya juga. Oh, ada Indonesianya Ada. Jadi besok kalau ada tamu tinggal baca saja di situ. Monggo dipun amini. Mari diamini ya. Ya Allah. Ada zam-zam, ada kurma, ada kacang, masya Allah. Ada minyak wangi kecil-kecil. Ayo doa. Masya Allah. Nggak usah dihafal, ya sudah lah, dibaca saja. Ngikuti itu tadi ya teksnya. Iya, itu ya tadi jujur saja. Maaf, Bu ya, saya nggak hafal, saya baca ya, ini saya baca saja, tolong diamini ya. Selesai. Iya. Daripada keliru. Iya, Prof. Mau saya saja khutbah yang baca kok. Oh, gitu ya. Iya. Masya Allah. Jih. Baik, begitu Bu ya, informasinya nanti bisa hubungi Mbak Zahro tadi ya. Ya. Lanjut Prof. Ini kapan itu saya mengirim juga 100 eksemplar untuk Bunyai Hani'ah ya, Mitra Arafah. Oh, beliaunya. Ya. Buku Kitabul Ka'bah. itu tadi. Alhamdulillah, karena beliau itu pekerjaannya membagi-bagikan. Oh, Masya Allah. Supaya pantinya itu barokah dan punya ikatan emosional antara donatur dan pengurus panti. Pengurus panti itu. Kita kirim itu 144 itu mungkin sekitar itu. Oh, Masya Allah. 144 eksemplar. Jih. Lanjut. Ya. Ada waktu 2 menit. Oh, 2 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Wahai Allah, jadikan kami ini orang yang bisa sholat seperti Nabi Muhammad SAW, dan bisa Engkau mudahkan untuk bisa mendatangi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Engkau beri kesempatan juga untuk berziarah ke makam Rasulullah di Madinah.
wa fil akhirati syafa'atahu, jadikan kami dan anak cucu kami semuanya mendapatkan syafaat, pembelaan, pertolongan pada hari kiamat yang panas nanti, pada hari pengadilan, pada saat menyeberangi Shiratal Mustaqim, dan bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga bersama orang tua kami, pasangan hidup kami, anak cucu kami, kepada orang-orang yang mencintai kami dengan ikhlas, dan orang yang kami cintai ikhlas kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Prof atas ilmunya pada pagi hari ini Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur Al-Fiktor, alhamdulillah, alhamdulillah dulur. Itulah kajian kita pada pagi yang penuh barokah ini bersama guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dulur, usai sudah percobaan kita di Fajar Syar Al-Fiktor, saya Ishak undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.